Halo teman-teman YouTube, hari ini aku bakalan sharing gimana sih biasanya aku bikin naskah berita hard news. Sebelumnya kan aku udah pernah sharing ya cara bikin naskah berita feature atau soft news. Nah kalau kalian belum lihat, cek dulu videonya. Aku taruh di sini atau di sini linknya, karena di situ juga aku jelasin apa sih perbedaan antara berita soft news sama berita hard news. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi aku udah siapin 2 naskah di sini karena bikin berita hard news itu sebenarnya kayak nggak ada satu pakem yang pasti gitu ya menurutku. Masing-masing orang tuh punya style masing-masing. Jadi mungkin kalau nanti ada yang bilang, aku nggak kayak gitu kok cara bikinnya, mungkin kita beda. Tapi kalau aku caranya tuh kayak gitu. Dan biasanya sih ya nggak beda-beda jauh lah biasanya ya. Nah yang beda itu kalau bikin hard news itu kan hard news tuh isunya macam-macam ya. Nah biasanya per isu tuh beda cara bikinnya. Jadi misalnya desnya politik dengan peristiwa itu tuh bakalan beda banget cara bikinnya. Hukum juga beda juga cara bikin naskahnya. Nah jadi aku bakalan contohin di sini naskah berita soal banjir karena banjir itu paling sering biasanya dibikin beritanya. Terus tentang hukum, tentang sidang gitu. Oke, langsung kita mulai. Sekarang kita mulai dari yang paling cenderung lebih mudah gitu ya, karena ini paling sering gitu kita bikin beritanya. Peristiwa. Naskah berita peristiwa itu misalnya kebakaran, badai, banjir ya pokoknya bencana alam, itu disebutnya peristiwa. Dan cenderung lebih mudah sih menurut aku ya untuk ngebikinnya, karena straightforward banget gitu loh, benar-benar langsung to the point. Oke, kita mulai. Aku kasih contohnya berita mancanegara. Ini waktu itu lagi ada badai Ida di New York. Nah seperti biasa kita bikinnya paket dulu. Kalau aku ya, aku tuh selalu bikin paket dulu. Kenapa? Lagi-lagi karena lead itu adalah pengantar berita yang jadi inti dari beritanya tuh apa gitu. Nah gimana kita bisa tahu intinya kalau kita belum bikin beritanya gitu sih logika yang aku pakai. Makanya aku bikin paket dulu sebelum aku bikin lead. Kalau peristiwa itu biasanya yang paling pertama adalah seperti feature ya, gambar. Kita lihat gambar yang paling menarik yang jadi inti ceritanya, tapi yang benar-benar paling bombastis, paling menggugah hati, yang paling heboh, yang paling bisa bikin terharu, itu ditaruh di atas. Itu untuk peristiwa tuh harus benar-benar gambar, itu kunci banget. Gambarnya tuh benar-benar harus benar, dan itu yang harus dibikin paling pertama. Nah kalau misalnya lagi kebakaran pasti kobaran api. Kalau misalnya mungkin ada yang nangis histeris ya korbannya, itu ditaruh di paling depan. Korban menangis histeris melihat rumahnya habis dilahap si jago merah misalnya gitu, itu ditaruh di paling depan. Nah kalau ini tentang badai, jadi gambar badainya tuh maksudnya kayak kelihatan wah pohon-pohon hancur ya, ada gerakan angin yang kencang banget, itu ditaruh di paling depan. Dan langsung kita jelasin itu apa. Oh itu badai Ida. Badai Ida ini memicu banjir bandang yang mematikan bagi New York dan juga New Jersey. Jadi diliatin juga, bakalan ngeliatin badai dan juga dampaknya itu banjir. Itu pasti gambarnya yang paling bagus di situ, karena ya ini kan intinya tentang bencana alam ya. Kita harus ngeliatin oh ternyata seserem itu bencana alamnya gitu, mematikan lagi. Nah itu dijelasin di bagian paling depan. Baru dilanjutin dampaknya tuh kayak gimana lagi, bangunan tuh sampai terendam, akses jalan tuh terputus, warga pun banyak yang terjebak di basement dan kereta bawah tanah. Kan ngeliatin korban-korban yang ada di jalanan, mungkin yang kena macet karena banjir, atau yang jadi nggak bisa kemana-mana dia karena terjebak di basement. Baru yang berikutnya itu aku langsung bikin pengantar untuk ke SOT alias wawancara. Biasanya aku tuh bakal ngerjain dulu wawancaranya sebelum aku bahkan bikin kalimat pertama. Jadi wawancaranya tuh misalnya aku pilih adalah penduduk lokal, dia ngejelasin iya hujan tuh turun lebat banget dalam 1 jam semuanya boom gitu kata dia. Kenapa aku tuh ngerjain SOT-nya duluan, supaya aku tahu oh orang yang aku wawancara si narasumbernya ini ngomong A misalnya, ngomongin tentang hujan turunnya tuh lebat banget dalam 1 jam, dia jelasin soal durasinya. Kita nggak perlu jelasin lagi tuh di naskah karena jatuhnya di redundant namanya, itu pengulangan. Nah itu nggak bagus. Kita cukup ngasih pengantar doang, 1 kalimat 2 kalimat di bagian sebelum wawancara. Jadi di paragraf kedua aku bikin curah hujan tinggi yang membawa air dalam jumlah dahsyat secara tiba-tiba telah menelan 11 korban jiwa di 2 wilayah ini. Jadi aku cuma mau nganterin kalau ada curah hujan yang tinggi di situ yang membawa air dalam jumlah dahsyat. Nanti diperkuat lagi dari pernyataan si narasumber.
Iya, hujan tuh turun lebat banget, tapi nggak redundant, nggak ngulang gitu. Kalau kita ngejelasin dalam 1 jam hujan turun begitu lebat lah, sama dong kayak isi wawancaranya. Nggak perlu kita jelasin, nanti cukup dari wawancara karena nanti akan dikutip. Nah terus berikutnya, karena ini ada 2 wawancara, jadi aku langsung masuk ke pengantar untuk wawancara kedua. Setelah dia jelasin kalau hujan tuh turunnya lebat banget, langsung ada dari pemerintah di sini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang ngasih pernyataan pers menekankan kemunculan badai Ida itu merupakan badai terkuat kelima yang disertai banjir bandang, menjadi pengingat krisis iklim sudah di depan mata. Baru masuk nih ke SOT kedua. Kita udah jelasin bahwa ini karena krisis iklim nih. Kita nggak usah ngulang lagi. Ketika Joe Biden mungkin jelasin ini adalah krisis iklim, mengingatkan kita bla bla bla. Nggak usah diulang lagi gitu. Kita cari kata-kata lain yang juga door gitu. Maksudnya door tuh boomnya gitu, yang menekankan bener-bener tentang itu. Kami di sini untuk Anda tuh, biar masyarakat tuh lebih tenang gitu kan. Kalau pemerintah tuh memastikan respons dan pemulihannya tuh bakalan adil, sehingga mereka yang paling terpukul pasti mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan dan tertinggal. Nah, yang bisa meyakinkan ini kan cuma pemerintah yang kalau pemerintah ngomong kayak gini dengan ada wajahnya on cam, itu kan lebih bisa menenangkan dibandingkan hanya dalam bentuk naskah. Jadi ini yang kita pilih untuk dimunculkan dalam bentuk wawancara. Paragraf terakhir pelengkapnya aja, kejadian ini belum pernah terjadi hingga disebut sebagai historic weather event. Ini informasi pelengkap di bagian bawah. Udah selesai. Jadi to the point itu, ini termasuk paket yang bukan paket panjang ya. Jadi ini normal lah gitu. Memang paket peristiwa pada umumnya tuh emang sesimpel itu. Nah, beda dengan kalau kita bikin naskah berita politik atau hukum. Jadi aku mau kasih contoh ke kalian waktu aku liputan ke Tipikor, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kita tuh nggak bisa kayak langsung to the point. Nah, gambar, ya udah cari gambar yang menarik Kak kalau gitu. Nggak ada juga, karena ya pengadilan gimana sih? Emang pengadilan tiba-tiba ada meja yang goyang aja jadi beda beritanya. Ya pengadilan pasti gambarnya kayak gitu. Pasti sama, gambarnya udah pasti gambar ruang sidang, gambar ada hakim, ada jaksa, ada pengacara gitu kan. Ya udah, statis aja gambarnya gitu aja gitu. Bahkan kameranya nggak akan moving gitu. Jadi gambar mana yang menarik gitu kan. Jadi alih-alih kita nyari gambar yang bombastis, ada gambar yang dinamis banget, nggak akan ada gitu. Jadi kita cari pernyataan yang paling baru atau sesuai nilai berita, dampaknya paling luas, terus ketokohannya ada, melibatkan mungkin tokoh-tokoh publik atau pemerintah, pejabat publik, atau memang isu yang lagi disorot gitu kan. Nah, apa sih yang paling jadi headline atau highlight di sidang itu? Nah, kalau lagi ngikutin sidang tuh benar-benar harus dengerin gitu loh. Dan lebih bagus lagi memang kalau wartawan yang emang post di situ, artinya dia tiap minggu, kan biasanya sidang tuh tiap minggu atau 2 minggu sekali gitu lah ya, atau bahkan 2 kali seminggu. Dia datang gitu, jadi dia tahu, ini tuh udah disampaikan sama saksi yang satu. Ini kemarin saksi yang satu malah ngomong A, kok ini ngomong B. Nah, itu kan bisa dibenturin gitu. Itu sesuatu yang punya nilai berita gitu. Nah, jadi kita benar-benar harus dengerin, dan apa nih kira-kira yang baru muncul di sidang itu kita angkat di bagian awal. Nah, naskahku yang ini adalah tentang vonis. Jadi udah pasti ini baru halnya. Karena belum dong, sidang kan cuma sekali vonisnya gitu ya, nggak ada vonis-vonis berikutnya. Beda kalau kayak keterangan saksi dan sebagainya. Nah, kalau vonis udah pasti hasil vonisnya yang paling menarik, yang pasti harus ada di awal. Jadi aku langsung kasih aja, daripada aku yang jelasin, langsung aku kasih SOT atau hasil pernyataan, hasil rekaman pernyataan dari ketua majelis hakim. Supaya lebih dramatis, aku tulis keterangan cuplik bagian akhir pas lagi ketuk palu. Jadi begitu beritanya roll, langsung ada gambar ketua majelis hakim ngetok palu, tek, langsung masuk dia. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi berita itu nggak harus langsung naskah, narasinya, baru habis itu wawancara, nggak juga. Kalau menurut kita mungkin, ini lebih gong nih kalau misalnya kita langsung kasih vonisnya nih. Nggak apa-apa, langsung aja. Begitu roll masuk, langsung vonisnya gitu. Langsung vonisnya dengan pernyataan dari ketua majelis hakim. Lalu setelah itu baru dimasukin narasi. Menurut majelis hakim, Yohanes Koco terbukti telah memberikan suap secara bertahap. Ini baru dijelasin ya, senilai 4.750.000.000 rupiah kepada mantan ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih. Baru dijelasin tentang apa sih pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim sehingga ada vonis itu. Jadi tadi kan di awalnya tentang vonis yang dinyatain oleh hakim. Nah, kita taruh penjelasan lebih detailnya, pertimbangan-pertimbangan sehingga ada vonis itu yang tadi kita sampaikan di atas. Terus baru kita lanjutin lagi kasusnya. Suap janji tersebut diberikan Koco sebagai imbalan kepada Eni Saragih. Ini tuh lebih ke timeline, jadi penting banget juga ketika ngeliput soal kasus hukum, terutama dalam persidangan ya, itu harus ada timelinenya. Jadi orang tuh ngerti, vonis ini tuh karena pertimbangannya ini, oke. Jadi ini tuh kenapa bisa ada nih fee ini? Ternyata itu suap dan janji itu diberikan ini sebagai imbalan nih kepada si ini dan si ini.
gitu. Itu dia harus dijelasin. Jadi orang tuh ngerti. Ini tuh kasus apa sih? Walaupun memang kasus proyek PLTU Riau 1 ini emang menjadi sorotan ya, tapi kan kita harus punya perspektif kalau orang yang nonton itu belum tentu dia itu ngikutin kasus ini pertama, atau yang kedua dia ngikutin tapi nggak hafal. Karena kan mungkin ada banyak tokoh ya, ada banyak sidang gitu, mungkin mereka juga lupa apa sih kemarin itu apa ya kasusnya gitu. Jadi kita harus tetap ada timelinenya. Baru masuk ke SOT anggota majelis hakim. Di sini aku minta cuplik pernyataan tentang ada beberapa kali pertemuan. Jadi kan tadi aku ngejelasin timeline. Dia ngasih ke siapa, uangnya melalui apa. Nah itu diperkuat dengan pernyataan dari anggota majelis hakimnya yang bilang kalau ada beberapa kali pertemuan nih antara Johannes Koco dan juga Sofian Basir gitu. Difasilitasi oleh siapa gitu. Nah di mana untuk memperkuat pernyataan kita yang sepanjang itu gitu narasinya, biar nggak panjang-panjang banget, biar kita masukin lagi wawancaranya. Jadi selain dari hasil vonis, kita juga perlu pernyataan dari terdakwanya. Entah itu biasanya terdakwanya atau kuasa hukum terdakwa. Yang penting dari pihak yang membela gitu kan. Johannes Koco memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis majelis hakim terhadapnya. Ini tuh penting banget sih kalau lagi ngeliput sidang, vonis apalagi, kita harus sertain pernyataan dari pengacara ataupun dari terdakwanya. Kira-kira dia nanggepin gimana? Dia terima, dia banding, atau dia pikir-pikir gitu. Biasanya ada 3 pilihan. Kemudian aku masukin juga pernyataan dari jaksa penuntut umum. Gimana sih mereka sebagai jaksa yang menuntut? Dia kan punya tuntutan nih di awal. Ternyata vonisnya tuh lebih ringan dari tuntutan. Nah, jaksa penuntut umum ternyata masih pikir-pikir apakah mereka akan mengajukan upaya hukum lanjutan atas vonis yang diberikan. Kita jelasin nih, emang kenapa ya dia kira-kira masih pikir-pikir? Karena lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya itu 4 tahun penjara. Jaksa pun akan menghadirkan terpidana Johannes Koco dalam persidangan Eni Maulani Saragih karena kasus ini memang paralel ya dikerjainnya, yang tengah bergulir juga di Tipikor, termasuk untuk mengonfirmasi dugaan keterlibatan direktur utama. Nah, baru masuk nih ke pernyataan dia. Ya tentu dengan vonis ini kami lebih mudah mengurai konstruksi hukum buat Bu Eni. Jadi kita tadi bukan hanya bilang kalau mereka pikir-pikir, tapi kita tambahin satu paragraf yang menyebutkan tentang Eni Maulani Saragih karena kita akan bawain wawancara yang akan dia bahas tentang Eni Maulani Saragih. Jadi tetap ya harus ada teasernya, pengantar sebelum wawancara. Baru yang paling terakhir adalah tadi ya soal timeline. Jadi yang paling terakhir itu kita balik lagi flashback ke awal mula kasus ini sebagai informasi pelengkap. Baru ini bebas, ini ada style orang masing-masing. Kalau aku tuh apalagi ini dalam jadi sorotan ya isu ini, biasanya aku juga suka bikin dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Akankah ada tersangka lain dalam kasus ini? Bagaimana dengan dugaan aliran uang ke Partai Golkar? Akankah terungkap di muka sidang? Gitu. Biar lebih dramatis aja. Enggak juga nggak apa-apa. Beda banget kan bikin hard news untuk peristiwa dengan hukum. Politik juga beda lagi. Politik tuh biasanya lebih analisis ya. Mungkin hanya ada pernyataan, tapi gimana kita bikin pernyataan itu tuh jadi menarik. Harus kita sandingkan dengan pernyataan yang lain, atau kemana nih yang sesuai untuk disandingkan. Nah itu butuh yang namanya analisis gitu ya. Ekonomi juga tentunya beda cara bikin beritanya. Mungkin akan lebih banyak grafis karena banyak angka-angka juga supaya nggak pusing. Biasanya mungkin akan lebih banyak dilengkapi dengan grafis. Jadi kalau aku rekap lagi nih guys, bikin berita hard news itu ada banyak caranya, tapi intinya adalah yang punya nilai berita, yang paling punya nilai berita dari serangkaian informasi yang kita punya itu, mana nih yang nilai beritanya paling kuat nih di antara fakta-fakta yang ada, itu yang taruh di paling depan. Kalau peristiwa ingat tetap gambar yang paling menjual itu harus taruh di depan. Kalau politik jangan paksain gambar, kecuali ya kalau gambarnya itu misalnya ada 2 tokoh yang tadinya ternyata bersembangan, satu mendukung A, yang satu mendukung B misalnya, tapi ternyata mereka jabatan tangan. Nah itu bisa tuh dijadiin gambarnya untuk jadi gambar pembuka di naskah. Itu bisa dibilang gambarnya menarik gitu. Gitu deh, semoga membantu ya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian like. Komen juga apa sih hal-hal lain yang mungkin kalian juga masih penasaran dengan dunia jurnalistik, khususnya pertelevisian. Dan jangan lupa subscribe ya, karena nanti aku bakal lebih banyak lagi bikin konten tentunya. So, stay tune terus dan pencet tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.